warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Yakino MMPD selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Amiruddin selaku Takmir Masjid Fatimatuz Zahra. Yang kami hormati pula Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian jamaah pengajian rutin kajian keluarga sakinah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat, limpahan berkah dan limpahan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu ini dalam kajian keluarga sakinah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo episode ke-49 untuk menimba ilmu dan untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Di zaman yang serba online ini, betapa pentingnya makna silaturahim. Kita sudah mulai terbiasa berjumpa dan menyapa kerabat lewat dunia maya, via telepon, via WhatsApp, hanya lewat suara, hanya lewat video, tanpa ada sentuhan tangan, tanpa ada salaman. Jujur, ketika itu kita juga menimba ilmu agama, sekarang kita bisa lewat kajian-kajian live, kajian lewat video, lewat grup-grup WA, kita dapat ilmunya, tapi belum tentu kita dapat silaturahimnya. Karena tidak ada jabat tangan di sana, tidak ada kontak mata di sana, tidak ada percakapan ya natural untuk ibu-ibu misalkan ketemu, alhamdulillah Bu kok jenengan tambah langsing gitu. Nah, kiatnya apa? Nah, itu kan ada obrolan yang tidak bisa kita gantikan jika kita bertemu di dunia maya. Rasulullah SAW di suatu ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka?" Rasulullah menjawab, yang pertama, engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Yang pertama ini jelas, ini mengenai tauhid ya. Lalu yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ini juga jelas, masuk dalam rukun Islam. Nah, dan yang keempat Rasulullah berkata menyambung tali silaturahim. Nah, jadi betapa mulianya kedudukan silaturahim dalam ajaran Islam. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu dilapangkan kesehatan, dilapangkan kesempatan, serta rezekinya untuk dapat selalu rutin hadir di majelis-majelis taklim, terutama di majelis taklim Muhammadiyah. Karena sudah banyak disampaikan bahwa pengajian itu ruhnya Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa salawat bertangaikan salam tercurah kepada suri tauladan kita, kepada makhluk Allah yang paling kita hormati, kita muliakan, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya yang menerima syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum acara kajian keluarga sakinah kita mulai, akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pengajian inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yakino MMPD, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pengajian pada pagi hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik Alma Afifatu Rifda dari SD MBF Al-Azkiyah. Kepada adik Alma, waktu dan tempat kami haturkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Dan milik Allah lah apa yang ada langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik. Bagi mereka di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada DLMA, juga Ustadz-Ustadzah dari SJMBF Al-Azkiyah yang sudah mempersiapkan untuk tilawah ini. Menginjak ke acara inti, yaitu pengajian oleh Ustadz Yakino yang insya Allah temanya babak kehidupan menuju kebahagiaan. Nah, ini menuju kebahagiaan apa ini ya? Kebahagiaan akhirat apa dunia? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau Bapak Ustadz Yakino. Kepada beliau Bapak Ustadz Yakino, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidahi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa banu'at kurha wa hamluhu fa fisaluhu salasuna sahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanata. Al-ayat. Qala Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih hadir di majelis taklim, majelis yang disukai Allah dan Rasulnya,
salah satu dari taman surga ya. Saya sering mengatakan jangan tanggung-tanggung, hanya jangan di taman surga, mudah-mudahan kita masuk surga gitu ya. Amin. Ya rabbal alamin. Diamin Bu. Jangan di taman di sini masuk surga itu. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, hari ini memang banyak yang libur ini. Zatai Wonosobo Utara, panti asuhan pas libur ini. Jadi biasanya anak panti itu mengisi ruangan ini 50 orang ya. Kelong seket ra ya entek to ini. Intinya ini saripatinya ini. Ini libur Jatanya Wonosobo Utara, Jelamrang Perme, kemudian Argopeni ini. Mohon maaf ngaji ya tidak harus banyak, yang penting masuk bisa ngamalkan. Tapi banyak itu lebih baik karena banyak diviralkan. Tapi insya Allah dengan dunia medsos ini yang tidak rawuh mudah-mudahan bisa mendengarkan, bisa mengambil hikmah yang kita bicarakan bersama. Ibu yang hormati, kami mengambil tema ini sebenarnya kurang terakhir itu ya. Jadi tema kami saya rubah, babak terakhir kehidupan ya. Nah enggak judul babak terakhiran medeni tuh Pak, rampung. Tadi juga kebahagiaan ditanyakan oleh pembawa acara, Mas Yusuf bagus tuh. Bagian mana ini Pak yakin ya, nanti kita kupas bersama itu. Ini babak terakhir kehidupan menuju kebahagiaan ya, dunia akhirat tentunya, untuk Islam berkemajuan, ini untuk amanah muktamar ya. Baiklah, biar hormati langsung saja kita, karena waktu tadi mulai 8.15 nanti ya 9.15 lah, saya kira 1 jam ini. Mudah-mudahan itu. Oke. Sebagai pengantar saya akan menanyakan ini, karena kita sebentar lagi akan FMM. Apa Bu FMM? Tahu enggak? Bapak ngerti enggak FMM ini? Kau wis dadi orang arti ini. Festival Milad Muhammadiyah. Napa Bu? Festival Milad Muhammadiyah. 112 berarti ke 112. Festival kita tuh mes festival. Tepatnya 18 Novemberan ya begitu. Ini saya menyampaikan sebuah pertanyaan untuk yang pertama, apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi festival atau lomba jika masuk babak final. Ini ada 10 lomba Bapak-bapak festival kita ini, antara lain ada lomba masjid, paduan suara, Ibu Aisyah Gobak Sodor ya, ini Aisyah Gobak Sodor. Oh Ibu Aisyah memasak, Ibu Aisyah memasak, NA-nya Gobak Sodor, bapak-bapaknya futsal, orang tuanya pingpong karena 10 tahun ke atas itu, jadwalnya 40 tahun ke atas. Kemudian badminton, voli campuran ini tua dan muda. Kemudian ada lagi yang hiburan apa ya? Memasak ya, masak Aisyah. Oh padus ya, paduan suara. Ini kita bagi semuanya. Hari ini sebenarnya saya ingin mengajak semuanya untuk menjadi juara itu loh. Di Festival Milad ini. Untuk yang pertama kan paduan suara ini, padus ini diwakili oleh SD Sudagaran. Yang menggandeng ibu-ibu TK ya Bu, ibu-ibu TK karena biasa mulang nyanyi toh Pak, dilombakan sekalian gitu loh. Orang biasa mulang nyanyi bocah-bocah ya mental juara ini ibu-ibu yang kita harapkan ini. Tanggung-tanggung ngundang seorang ahli musik memang, dan saya mendengarkan suaranya ya wis sapi, padusnya sudah bagus. Sudah pernah di-share Pak Aryo selaku penanggung jawab. Futsalnya oleh Pak Fauzan, ini Askia enggak ada yang muncul. Askia mana ya? Belum ada yang muncul. Askia itu baru satu pojok itu, Askia. Ini Pak Fauzan mewakili yang futsal, komandani. Kemudian yang badminton itu Pak siapa ya? Siapa Pak Andut? Badminton ini Pak Acep ya, Pak Acep dari PRM Praba, Ranting Muhammadiyah Praba. Kemudian masa-masanya Ibu Aisyah ini PCA, Bu Al udah berangkat ini. Udah siap ya Bu Al ya? Ya, masaknya Aisyah. Gobak Sodornya Mbak Ani gimana? Udah siap? Halo, diwakili Sribit kayaknya nih. Latihannya bagus-bagus yang Sribit itu. Iya, oh malah nggak tahu ini. Gobak Sodornya diwakili NA. Ini dikomandani oleh Mbak Wahyu memang. Kemarin latihan di SMP, sparingnya di SMP. Badminton Pak Acep udah siap diwakili PRM Purnamandala. Pingpongnya diwakili PRM Argopeni dan mana ya? Pancur Pening apa ya? Saya agak lupa itu. Kemudian untuk padusnya Sudagaran, masaknya Aisyah. Saya kira cukup. Ibu yang hormati, ini pertanyaan saya. Kalau kita nanti misalnya di Festival Milad
ini masuk babak final. Yang dipersiapkan kira-kira apa, Bu? Mlebu final apa malah ngelempuing atau semangat atau malah mboten? Semangat ya, semangat. Seperti orang berpuasa pada babak terakhir 10 akhir Ramadan pripun, Pak? Tambah semangat mau nglokro. 10 hari terakhir Ramadan. Semangat, tapi kebanyakan nglokro lho Pak, wis kesel tareh ya. Wis kesel tareh 20 dina, semakin malah ngelempuing nih. Padahal bukan itu maksudnya. Justru di babak terakhir final ya. Kalau Ramadan itu harus tambah semangat. Seorang pelari hampir finish mesti ngejar target ya Pak. Bagaimana sampai finish nomor 1. Nah, termasuk lomba-lomba besok ini ada gobak sodor dan sebagainya. Kalau mau final itu malah semangat. Pertama mesti atur strategi ya toh, bagaimana bisa mengalahkan yang lain. Tapi di sini sifatnya persahabatan Pak. Jadi bermain bersama itu loh. Kalah menang nggak masalah. Yang penting lahan dakwah Muhammadiyah itu memang ada LSBU, lembaga seni dan organisasi olahraga gitu. Baiklah ya Karmanti. Kemudian berikutnya, kalau kita di dunia aja olahraga ini perlu persiapan matang, apalagi kita menghadapi babak final kehidupan. Nah, babak terakhir kehidupan ini perlu sebuah persiapan yang matang. 3 hal di sini saya sampaikan. Yang pertama adalah iman, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah amal. Iman ini sebagai pondasi karena seseorang di akhir kehidupannya biasanya begini. Moga-moga di akhir hidupnya terjaga iman dan Islamnya, gitu Pak. Ya nganti mati gitulah. Terjaga iman dan Islamnya. Karena syahadat kita mulai dari situ, gitu. Ini yang pertama. Untuk akhir kehidupan tetap berpegang teguh iman dan Islam. Yang kedua ilmu. Ilmu itu penting. Kenapa? Rasul mengatakan ya bahwa ilmu itu bisa mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ya ini bisa dicapai dengan ilmu ini. Maka dengan ilmu itu kalau lomba penuh dengan strategi ya, bagaimana mengatur biar juara begitu. Maka ilmu akhirat juga harus diatur. Bagaimana kita bisa mengantarkan bisa kebahagiaan akhirat. Dan yang ketiga, tidak ada artinya iman dan ilmu tanpa amal. Maka kan iman yang sejati itu kan al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulu bisan wa amalu bil arkan. Iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan lisan, dibuktikan dengan arkan perbuatan atau anggota badan. Jadi nggak bisa iman dan harus dengan amal soleh. Jadi 3 hal inilah insya Allah akan kita dapatkan final kita nanti itu menjadi kuat dan tangguh gitu. Berikutnya ada beberapa babak kehidupan di dunia ini. Kalau di lomba-lomba itu ada semifinal juga ya, gitu kan, ada babak penyisian, semifinal dan final begitu ya. Nah ini kalau babak kehidupan di dunia itu ternyata Allah sudah mengatur dalam Al-Quran. Ini pernah saya sampaikan di kuliah subuh Al-Huda Sudagaran Pak. Ini mudah-mudahan nggak bosan Pak Agus. Ini pernah kita sampaikan di kuliah subuh Sabtu Wage di Al-Huda. Jadi dalam aturan kehidupan ini Allah telah membuat sebuah etapa atau babak kehidupan ya. Itu dalam surat 46 ayat 15. Surat 46 ini surat apa Pak? Al-Ahqaf, apal nggih alhamdulillah. Al-Ahqaf 15. Kita buka nggih ayatnya. Nah, ini kita lihat, bisa lihat nggih. Monggo gandeng ngaji sarang-sarang kita waos. Men ikut mengungel lah. Ngungel kayak gini apa Pak? Ngungel kayak ini apa Pak? Nek cara Pak Jumari kan sering memancing dengan kata-kata ngungel kayak apa Pak Dut? Mengucapkan gitu ya. Dan dhewek ya lambene iki melu ngetok kayak gitu loh. Karena 1 huruf 10 kebaikan ya Pak As ya. Ini sehingga kita ikut di dalamnya ini. Pun apal dereng niki surat Al-Ahqaf 15 niki. Ini wajib apal loh orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas ini. Mas Yusuf sudah 40 belum? Belum ya? Oh belum masuk berarti. Ya. Oke, moga sarang-sarang dari Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'at kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanata
Qala rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apal ya Pak? Ini wajib hafal ini untuk orang-orang yang sudah babak terakhir kehidupan ini. Ini akan kita bahas di ayat ini. Kita lihat terjemahnya bebas. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Satu ayat luar biasa ini Pak, banyak sekali pengertian di sini. Kalau kita simpulkan ini bahwa menurut Al-Quran surat Al-Ahqaf 15 ini hidup dunia ini ada 3 babak kehidupan. Wonten 3 babak Pak. Nek bal-balan pirang babak Pak Said? Bal-balan pirang babak? 2 babak ya. Nek draw perpanjangan ya. 2 kali 15 menit kuwi nek kepepet tur final ya. Nek ora ya hitungan nilai begitu ya. Bal-balan ki 2 babak. Nek volley berapa? Kadang 5 ya. Ya 5 ya, ada 5 set lah ya begitu. 5 set. Nganti kesel kelengeri sing volley siap-siap mentalnya kudu kuat itu. Karena harus tangguh. Ternyata Al-Quran menyebutkan Pak yang hormati, di dunia ada 3 babak kehidupan. Sebenarnya mulai dari buayan, mulai dari mengandung ya, tapi ini kita setelah lahir di dunia aja. Babak pertama adalah umur 1 sampai 25 tahun. Ini masa anak-anak dan remaja. Pemuda yang lahir ini harus menjadi generasi yang kuat, karena masa ini adalah struggle of study, berjuang menuntut ilmu. 1 sampai 2 ini juga berjuang ilmu, walaupun kadang-kadang wong sekolah wis nyambut gawe Pak. Saya tahun lagi rampung S2 misalnya, enggak masalah itu, enggak masalah. Tapi sebenarnya kita punya target buat anak-anak kita, cucu kita, dan termasuk kita sudah lewat ini ya. Jadi masa pertama ini tadi diawali dengan wawasoinal insana biwalidayhi ihsana. Nah, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Kalau takkan ibu-ibu pas ngelahirke susah mboten Bu? Halo, sakit mboten? Bapak sakit? Orang lahirke ora sakit, ndeleng nunggoni bojone nglahirke malah ngeluh ya, sing nyidam malah bapake Bu. Wonten sing ngoten niku. Ya. Jadi sangat susah ya. Jadi ibunya mengandungnya susah, melahirkan juga amat susah. Susah bola-balik tapi juga kepingin lagi ya Bu, punya anak lagi gitu. Itu manusia ya begitu ya. Jadi amat susah Bu, karena ini Allah bercerita dulu betapa susahnya ibu kita, termasuk ibu-ibu di sini yang melahirkan putra-putranya. Maka kita harus birrul walidaini ihsana. Kemudian dilanjutkan di berikutnya tadi. Sebentar ya. Berikutnya kita lihat wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahro. Sehingga dia menyapihnya dalam salasuna sahro, 30 bulan ya. 30 bulan berapa tahun Bu? Halo, 2,5 tahun ya. 2-nya kan 24, tambah 6 kan 30, 2,5 tahun. Ibu nyapih 2,5 tahun ya. Nah, kemudian berikutnya hatta idza balagha, hingga dia dewasa. Nah, di sini adalah babak pertama kehidupan kita. Nah, babak pertama ini. Jadi kita adalah digendong kemana-mana oleh ibunda kita.
kemudian sampai dia dewasa, menjadi generasi yang kuat karena saatnya struggle of study, berjuang menuntut ilmu. Nah, di sini Ibu yang hormati, kita yang sudah tua-tua nggak bisa kembali lagi. Nah, kita mengantarkan anak-anak kita gitu kan. Biyen dhewek sukses orasi yo 1 sampai 25 tahun, apa sekolahnya biasa-biasa wae biar jadi kenangan itu ya. Dan untuk ini maka kita hanya berdoa kepada anak cucu kita ini bahwa masa itu bagaimana berjuang menjadi generasi yang kuat. Jangan saya menjadi yang disinyalir dalam surat An-Nisa ayat 9 menjadi generasi yang dzurriatan diafa, generasi yang lemah tapi yang kuat. Apalagi besok Sumpah Pemuda ini tanggal berapa Pak? 28 Oktober besok itu, Sumpah Pemuda. Perekat yang luar biasa itu pemuda itu. Dari Sabang sampai Merauke bersatu. Nah, saatnya generasi muda harus kuat ya. Bagaimana karena berjuang untuk ilmu untuk masa depan. Hingga dia dewasa, yaitu umur 25 sampai 40 tahun ini, dia berjuang mencari kehidupan, struggle of life ya. Wah, umur wis sarjana, mayor ini golek pekerjaan toh Pak. Ya. Yang tidak sarjana pun juga mencari pekerjaan dengan keahlian mereka, keterampilan mereka, tidak harus sarjana. Ya, yang penting punya skill, keterampilan untuk hidup. Jadi di umur 24 tahun ini adalah masa dewasa yang harus tangguh karena mereka berjuang mencari kehidupan, struggle of life gitu ya. 25 sampai 40. Sehingga umur arba'ina sanata ketika 40 tahun ini adalah masa sempurna. Kenapa? Karena masa ini adalah masa kenabian, Pak. Rasulullah Muhammad diangkat jadi nabi pinten? Umur pinten? 40 tahun. Masa sempurna itu. Maka wis 40 tahun harus bagaimana? Nanti kita bicarakan di belakang. Karena di dalam 40 tahun ini masa berjuang mencari cinta, struggle of love. Dari cintanya Gusti Allah, Pak. Cintanya manusia kan pun itu, gitu. Ketika umur 25 sudah mendapatkan ya cintanya semua manusia. Ini yang terakhir struggle of love adalah mencari cintanya Allah. Bagaimana mencari cintanya Allah? Ada di dalam surat An-Nisa 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau katakanlah Muhammad benar-benar kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Jadi di umur 40 sana harus mengikuti Nabi totalitas kita. Wis ora alasan meneh ini. Wis usia kenabian ya. Jadi kita 40 ini bagi ibu awak sudah kematangan, matang kesempurnaan. Walaupun ada yang cok belum sempurna Pak, ya toh, wis 40 kaya bocah wonten mboten? Ya ono. Ini salah sapa ya? Wong tuane bocah dhewe. Ada yang 40 tahun tapi masih kekanak-kanakan itu loh. Ini siapa salahnya ya? Padahal targetnya 40 usia kenabian. Rasulullah diangkat jadi adalah 40 tahun. Ini masalah berjuang mencari cintanya Allah. Tuhibunallah, mencintai Allah. Syaratnya apa? Fattabi'uni, mengikuti Nabi. Nanti yuhbikumullah, Allah akan mencintai kita. Dan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengampuni dosa kita dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Ini babak kehidupan kita 3 ya. Berikutnya Pak Yonwati. Sekarang apa yang dilakukan pada babak akhir kehidupan kita? Setelah umur kita dipanjangkan arba'ina sanata. Yang pertama adalah birrul walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Jadi nek wis dipanjangke umure kudu rumangsa itu lho Pak. Wis didawake umure. Umur 40 tahun itu sudah babak terakhir kehidupan Ibu-ibu. Kenapa? Karena jarak yang dilalui sudah lebih jauh. Nek Kanjeng Nabi sudah telu kan wis 40 kurang 23 kan begitu ya. Kita sekarang di usia berapa? Mari kita berpikir. Wis 50 nek jatahe 70 kali 20 Pak Udin. Iya. Berarti wis dawa le mlaku gitu lho. Wis dawa le mlaku. Maka saatnya kalau sudah umur 40 tahun arba'ina sanata ini kita harus tahu tugas-tugasnya ini. Birrul walidaini ihsana itu baik kepada orang tua yang sudah meninggal maupun masih hidup. Ini tugas kita, birrul walidaini ihsana ini. Berbuat baik kepada orang tua itu salah satunya ini Bu. Menarik sekali sebuah hadis ini. Ntar nanti balik lagi ya. Ini salah satunya adalah mendoakan dan memohon ampunan untuk keduanya. Ini salah satunya aja, nanti banyak, nanti kembali ke depan. Ini bisa dilihat Rasulullah bersabda, inna rojula laturfa'u darajatu fil jannati fayaqulu annali hadza fayuqalu bistighfari waladika laka.
Sesungguhnya ada seorang yang diangkat kedudukannya di surga. Nah, jadi besok itu orang tua kedudukannya diangkat, Pak. Iya bertanya gitu loh. Fayaqulu, ono apa itu begitu. Kemudian bagaimana hal ini kok saya bisa terangkat di surga ini? Maka dijawab, ini adalah karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis Ibnu Majah. Bistighfari wala dikawalaka. Jadi nek anak mendoakan orang tua itu, nanti orang tuanya bisa terangkat, Pak, di jannah itu. Kalau di Raudhatul Jannah di padang mahsyar pun akan mendapat keringanan. Ini salah satu hadis riwayat Ibnu Majah ini. Jadi nggak main-main. Jadi kita mendoa itu ada pengaruhnya besar itu. Ini salah satu contoh birrul walidain ya. Kita kembali ke depan. Berbuat baik kepada orang tua ini adalah banyak sekali. Di samping mendoakan orang tua kita, nopo melih ibu-ibu riyen nah, kepada orang tua yang masih hidup. Halo, ini dialog interaktif mawon lah. Pada orang tua yang masih hidup kira-kira apa kita birrul walidain? Nopo? Kita punya orang tua masih hidup. Halo Pak, nopo birrul walidain? Wah, angel diterjemahkan ternyata ya, membantu pekerjaan orang tua. Itu bagi anak-anak ya, ini sudah dewasa semua di sini oh ya. Orang tuanya sudah tiada termasuk saya nih ya, ini. Membantu pekerjaan orang tua. Kalau anak di sini banyak anak-anak ya di rumah ada membantu nyuci piring dan sebagainya. Ini kalau masih hidup ya begitu. Kemudian bersikap sopan ya kepada orang tua, unggah-ungguhnya, bersikap sopan, meminta doa restu kalau mau bepergian bagi yang masih begitu Pak, yang masih hidup. Kemudian kalau bisa ya merawat di hari tuanya. Ini tugas anak birrul walidain itu, merawat di hari tua. Ini penting sekali. Salah satu ikhtiar bagaimana kita wabil walidaini ihsana ini. Kalau bagi yang meninggal mendoakan tadi, mendoakan orang tua, kemudian apa? Menunaikan wasiatnya, nek perlu nyaru tangke, itu penting Pak ya. Makanya biasanya nek mengantar jenazah gimana? Yang masih ada utang piutang maka hubungi anaknya. Nyaru tangke ditutup anaknya gitu loh kalau misalnya ada. Jadi melunasi utang-utangnya. Kemudian menyambung silaturahmi tadi Mas Yusuf sampaikan. Siapa teman-teman ayah saya dulu gitu loh, disambung lagi silaturahminya. Sehingga menjadi generasi yang terus sambung menyambung. Karena salah satu penghuni surga orang yang ahli silaturahim, menyambung silaturahim dari ayah-ayahnya. Kemudian apa kalau bisa menghajikan atau mengurahkan orang tua. Ini nek duit, bisa. Kalau enggak berangkat sendiri ya. Ini kalau mampu. Kemudian banyak sekali di samping menghajikan, menyambung silaturahmi, meneruskan kebaikan yang dirintis orang tua. Dan perlu diingat, setiap amal soleh yang dilakukan anak ini orang tua dapat bagian Pak. Jadi nek dhewe iki dadi wong solih, orang tua kita sudah di sana mendapatkan kebaikan Pak. Yaitu dengan Rabbik firli itu kan, wali walidaya warahmuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita itu pernah jadi anak dan orang tua kita sudah di sana bagi yang sudah meninggal. Ini dapat bagian dari anak yang soleh begitu. Waladun soleh ini adalah akan sampai kepada orang tua kita. Kemudian bisa juga bagaimana kita wakaf atas nama orang tua, sedekah atas nama orang tua, ternyata bisa itu. Bisa, ada kisahnya coba Nabi. Ini birrul walidain. Kemudian yang kedua mohon petunjuk, pandai bersyukur. Robbi auzi'ni, ya Allah minta petunjuk padamu ya Allah untuk bisa anaskuro bersyukur. Nah, ini nek wis umur 40 tahun munggah seharusnya harus pandai bersyukur kita Pak. Nek 40 munggah, karena itu babak terakhir kehidupan kita itu. Kehidupan kita. Kenapa kita bersyukur kalau ditanya? Bersyukur itu diperintahkan Allah. Wa may yaskur fa inna ma yaqulu li nafsi. Siapa yang bersyukur itu syukur awake dhewe. Jadi bersyukur itu perintah Allah. Maka untuk orang-orang yang sudah arba'ina sanata wis 40 tahun munggah, saatnya kita pandai bersyukur, Pak. Caranya bersyukur itu ada 3. Syukur dengan hati ya zikrullah, lisan ya alhamdulillah. Kalau syukur dengan anggota badan apa? Menggunakan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Gunakan tangan untuk menolong, kaki berjalan ke majelis taklim seperti hari ini. Ini menggunakan bagaimana kita bersyukur kita masih sehat. Datang ke majelis taklim ini sudah menjadi kesukaan kita itu.
Wis rumangsa wis 40 tahun munggah iki ora neko-neko gitu loh. Ora neko-neko. Ada undangan dia hadir. Ini tentang mandi bersyukur. Kemudian yang ketiga, wa an amala sholihan tardohu. Berbuat amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, amal soleh yang diridhoi Allah niku sing kados napa? Nah, ini kalau ditanyakan. Napa, Bu? Halo. Amal soleh diridhoi Allah itu apa? Tadi sudah disampaikan Mas Yusuf. Rukun Islam itulah amal soleh yang diridhoi Allah. Mulai dari syahadat, kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Wah, ini merupakan ikrar bagaimana amal soleh kita masuk Islam keseluruhan. Yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua sholat. Jelas itu, jelas amal diridhoi Allah sholat ini. Nah sekarang pertanyaannya, sholatnya kita ini sudah berkualitas belum? Wis umur 40 tahun kok sholatnya masih nglambyar. Ya ini kita harus menata diri, Pak. Harus menata diri. 40 tahun kok sholatnya sisi orang genah-genah, nggak konsen. Nah, ini harus berpikir ulang. Soalnya sebentar lagi disolati, Pak. Oh iya toh, rampung nggak disolati ya. Harus disolati, solati orang genah ini. Jadi di sini apa namanya, amal soleh adalah syahadat adalah sholat ya. Maka sholat itu bagaimana yang bermutu, yang khosiun. Ini harus belajar, Pak. Belajarnya ya kita harus memahami bacaan, yang kedua kita harus tahu artinya, gerakannya benar dan sebagainya. Tidak ada alasan lagi nih 40 tahun munggahi kudu berbuat amal soleh yang lengkap. Oke syahadat, oke sholat, puasanya. Nah, puasa kita ini sudah berdampak belum 40 tahun munggah? Nek puasa-puasa wajib sunahnya sudah belum gitu loh kan, harus berimbas, Pak, harus berimbas. Nek puasa wajib itu biasa kan, biasa bersama teman-teman yang banyak, tapi mengimbas kepada puasa-puasa berikutnya, dampaknya puasa Senin Kemis dan sebagainya. Ini kaitannya dengan wong sewis 40 tahun munggah gitulah, kudu berpikir ulang itu. Karena apa? Karena kita ini semakin tua itu perut kita isi nafsunya semakin sedikit, Pak. Gitu, Pak. Nek diseni sego ya ora munjung toh. Telung centonge swareg gitu. Nah, kita harus berpikir ulang. Oh, jadi kalau puasa ya pas gitu. Oke ya, jadi puasa. Zakatnya berikutnya, amal soleh yang diridhoi ya zakat itu. Orang zakat ya sedekah ini. Ini orang-orang kalau wis 40 tahun harus berpikir ulang. Karena sudah babak terakhir kehidupan. Ya nek orang zakat sedekah. Karena apa? Nanti sedekah itu akan menjadi sebuah teman-teman kita di akhirat. Akan bisa penyebab masuk surga juga. Bahkan di dalam surat Al-Munafikun kan jelas, di sana dikatakan Rabbi laula hartani ila ajalin qarib ba'asaddaqo wa aku minas solihin. Ya Tuhan, tundalan kematianku sejenak ya hartani. Ajalin qarib sedilit wae. Arep ngopo? Wa asaddaqo wa aku minas solihin. Aku akan bersedekah menjadi orang yang solih. Wis tapi suruh neng tengguruan, Pak. Wis neng kene ditarik arep ngomong kaya ngono gitu loh. Nek dikabulke ya ora sida. Atau kalau doa kita saat itu kok dikabulkan, mati ini tertunda gitu. Jadi mati suri ya, hidup kembali. Tapi nek ora wis bablas. Jadi lah Bapak trek kehidupan, Pak Ibu monggo. Jadi termasuk sedekah, zakat bagian dari amal soleh yang diridhoi. Wis kuat ya, salat, puasa, zakat, haji dan umroh ini diusahakan. Ini 5 poin amal soleh, termasuk banyak sekali kaitannya dengan amal soleh ini, terutama rukun Islam ini kita tunaikan dengan sempurna. Kemudian yang keempat, berdoa agar kebaikan kita mengalir ke anak cucu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, semoga kebaikan itu mengalir pada anak cucuku. Pertanyaannya, Pak, kebaikan yang mengalir anak cucu niku nopo? Napa nggih? Napa sing iso dialirke? Ono genetis berarti kan ini. Kita harus pikir wa aslih li fi dzurriyyati ki opo sih? Pendidikan bisa dialirkan. Ilmu ya, Pak ya? Pastilah ilmu, betul. Harta bisa diwariskan tidak? Bisa. Yang di anak cucu itu kalau bisa komplit ya, Pak. Ya ilmu, pendidikan, ya harta nek ono. Warisan butuh, perlu. Enggak apa-apa. Jadi jangan sampai generasi lemah gitu loh. Sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an generasi yang dzurriatan di'afa itu
jangan generasi lemah itu, makanya kita sebagai orang tua harus bisa mengalirkan kepada anak cucu kita. Yang dialirkan bisa berupa pendidikan, kemudian bagaimana keimanan, ilmu, ini dialirkan kepada anak cucu kita sehingga mereka semakin tangguh, menjadi generasi yang kuat. Kemudian yang kelima, ini tubutu ilaika. Saatnya 40 tahun itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis babak terakhir kehidupan ini harus bertobat saat itu. Sing biyen gawane perokok berat saya seleren gitu ya. Misalnya begitu ya. Oh biyen ki nyong perokok seleren lah. Wis 40 tahun munggah ngisap-ngisep malah napasnya dadi sesek gitu seleren bae gitu loh. Soalnya banyak Bu, ada orang yang berhenti rokok karena larangan dokter itu. Larangan agama ora manut. Bareng dokter ngomong sampean kudu leren rokok ya. Leren, Pak. Orang mati ya wedi. Bedane yang wedi meleren itu ada itu beberapa sahabat bilang. Nyong leren ngerokok mulai dokter ngomong di leren keraka mati nek ora leren, Pak. Padahal Al-Qur'an sudah mengatakan barang yang tidak bermanfaat ya ditinggalkan itu. Maka Muhammadiyah termasuk yang mengharamkan loh untuk rokok ini. Wisate 40 tahun ini bagaimana kita tobat lah, terutama hal yang terkait sing ora manfaatis dihindari gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini tubuh wa ini minal muslimin, aku menjadi muslim sejati, menjadi orang yang berserah diri. Ini Bu pesan ayat Al-Qur'an surat Al-Qur'an 15 ini luar biasa, ada 6 poin pembelajaran yang akan mengantarkan kebahagiaan kita dunia akhirat nih. Oke, berikutnya. Ini katanya dengan kisah di zaman dulu, ini biar sebagai tambahan referensi. Di salah satu buku ada kisah di zaman salaf, ada 3 ulama besar ini saya sampaikan. Yang pertama ini namanya Sufyan As-Tsauri. Ya, sinten Bu? Menangan tuh Sufyan As-Tsauri, bukan Abu Sufyan beda ini, bukan Abu Jahal. Yang kedua Yusuf bin Asbat. Ini Mas Yusuf Fatur Rahman ya, ini Yusuf bin Asbat ini. Yang ketiga Wuhaib Al-Warad. Nah, 3 ulama ini berbincang-bincang masalah umur Pak, ngobrol gitulah. Ulama biasanya udah diskusi ngobrol gitu. Dalam obrolannya ini diawali oleh Sufyan As-Tsauri. Dia bilang begini, sebelumnya saya tidak ingin jika kematian segera mendatangiku. Ini Sufyan yang ngomong. Nah, tetapi ya kemudian akan tetapi hari ini aku berharap sekiranya kematian segera datang. Ini Sufyan loh. Ya Yusuf bin Asbat juga heran toh. Ada apa denganmu? Mau nih pengen urip doh, pengen mati saiki. Nah, Sufyan bilang, aku nek umur dawa kok koyan dosa. Itu dia bilang. Kalau saya umurnya tambah panjang itu banyak maksiat dan dosa. Maka saya tidak umur yang panjang. Pendek tapi amale akeh sama aja toh. Rasulullah hanya 63 tahun kok ya enggak. Tapi sudah 14 abad, betapa luar biasa kan tinggalannya Kanjeng Nabi. Ahmad Dahlan hanya berapa? 53 atau berapa kan? Enggak panjang Pak. Tapi karyanya luar biasa. Jadi bisa berarti umur panjang itu bisa umurnya pendek tapi asarnya banyak gitu ya, tinggalannya banyak. Bisa juga memang umurnya panjang, amalnya juga baik. 2 hal ini. Ini kemudian Yusuf bilang, saya kalau umur itu kuyan dosa maksiat. Kemudian berikutnya gantian si Yusuf bin Asbat. Enggak saya tulis di sini. Yusuf, kamu gantian Yusuf, bagaimana pandangmu tentang umur? Yusuf dia bilang ini, kalau saya ingin umur yang panjang. Oh kenapa? Dengan umur yang panjang itu saya kesempatan berbuat amal soleh yang banyak. Kesempatan bertobat. Ini tubudu ilaika, kesempatan bertobat kepada Allah. Ya begitu. Ini Yusuf, jadi nanti kon milih. Sekarang Wuhaib Al-Warad. Saya tidak sepakat dengan 2, panjenengan ora sepakat. Saya ingin betapa Allah ngaruniakan umur kepada saya, entah itu panjang atau pendek, tapi saya akan mengelola umur dengan sebaik-baiknya. Manajemen wal ngasri Pak. Wal ngasri innal insana lafi khusrin. Dulu dibahas oleh Ustaz Maksun kemarin kan. Nah, luar biasa. Dengan manajemen wal ngasri ini orang tidak rugi. Karena bisa aman, amal soleh dan bisa berdakwah tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Bapak Ibu nek kan milih sing pundi niku? Yusuf, Wuhaib napa si Sufyan?
Halo. Yusuf, umure sing dawa ya, Pak Adun. Usure sing dawa nek oke amale. Kalau saiki wis swidak pira ya, pira meneh tambah ya ora ngerti. Perjalanan kita itu kan wis ngasar janjane ngono lho. Nek tekan 70 swidaki kari 10 tahun nih. Masya Allah. Ini kita itu harus berpikir babak terakhir kehidupan kita ini. Kalau nggak berpikir gitu kita nggak datang ke pengajian lah seperti ini menikmati bersama-sama Al-Quran yang disampaikan Allah dan Rasulnya ini. Ini ingin Yusuf ya Pak, umurnya dawa nih oke hamale ini. Ini Pak Said no Pak. Wah ketiga ini ya boleh Pak. Hype ya, wah terserah Allah ngasih berapa ya Mas. Hari berapa, yang penting saya manajemen waktu ya. Mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana bisa beramal soleh. Sehingga menjadi wa asarohum. Ada bekas-bekas yang ditinggalkan. Ini menjadi amal jariah. Boleh Pak begitu berpandangan. Jadi kayaknya nomor sisi buatan wani ya. Kayak Sofyan Dorawani. Asal ibu-ibu wani buatan ya Sofyan ini. Umur pendek wae lah gitu. Paling dawan kokian dosa. Ora ada wani lah paling. Gitu Mbak. Berat ini untuk Sofyan ini. Ini sebuah gambaran yang hormati kaitannya dengan pendapat diskusi para ulama itu ngobrol dulu juga sama. Ya. Nah, tadi juga dapat pengajian dari Pak Jumari Al-Luwari itu menarik Bu ya. Ini kalau saya menyimpulkan Pak Jumar ini adalah Muhammadiyah garis lucu gitu loh. Jadi Rano bicaranya sing ora lucu. Di Muhammadiyah sing lucu namanya Pak Ma'adul Mukti sama Pak Jumari ini. Kalau di PP itu Pak Jumari. Pak Mukti. Pak Mukti itu nek ngomong nggak ada orang yang tidak tertarik karena sudah dengan pembicaraannya ilmiah dan lucu gitu loh. Pak Jumari juga sama. Tadi pagi itu cuma menyimpulkan begini, saya tuh tersentuhnya ini Bu. Wong wis ngibadah tugas amanat manusia kan ana loro ning donya. Mung ngoten niku. Satu sebagai Abdullah hambane Gusti Allah, ibadah ning Gusti Allah. Lah nek wis umur 40 munggah ngibadah ora gawe tentrem, itu dipersoalkan. Wis 40 tahun munggah, mangsane wis ngasar, kok yo ngibadah ora bikin sakinah. Wong jenenge kajian keluarga sakinah. Ini kan tujuannya buat ketenangan hidup gitu loh. Ada apa dengan ibadahnya? Ibadah itu membuat orang tatmainul qulub, hati jadi tentram. Wis 40 munggah kok ngibadah isih susah. Jadi semangat enggak boleh sambat itu harus bagaimana? Wis tuwa ya harus keras dalam akhirat ini. Ini Pak, yang kedua, tugas manusia sebagai khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Apa prakteknya di muka bumi ini? Menjadikan bumi ini tenang untuk hidup. Dewek urip neng bumi iki gawe tenang lingkungan apa ora gitu loh. Sampai dikatakan oleh beliau nguyuh neng nggon apa? Lubang semut aja tidak boleh. Zaman Nabi Sulaiman dulu begitu kan ya Pak. Ini tentaraku mau lewat. Ayo pada masuk di lubang-lubangmu. Nanti terinjak kuda-kuda perangku ini. Dulu ada nasihati. Kenapa kita nggak boleh kencing di lubang semut? Enek semut diuyui kayak banjir bandang gitu ya. Iki udah keplepek semutnya Pak. Itu pun tidak membuat tenang kehidupan di muka bumi. Peri kehewanan itu ya. Jadi neng bumi itu kudu buat ketenangan. Bagaimana makhluk bisa bebas, tumbuh-tumbuhan tidak layu disirami. Ya, tetangga-tetangga menjadi senang dengan kita. Ini penting sekali. Lalu tadi menarik itu saya katakan dua hal itu. Oke, ya nanti sebagai selingan aja. Berikutnya apa? Apa hikmah Allah memanjangkan umur kita? Hikmahnya apa? Ada 4 poin ya. Apa hikmahnya Allah memanjangkan umur kita? Saiki wis 40 munggah Agung, wis 40 munggah, wis umur kritis itu. Sudah babak terakhir kehidupan kalau dalam agama Islam. Allah tidak menyebut lagi umur yang lain tentunya dalam hadis itu. Yang Al-Qur'an hanya sampai arba'ina sanata ini. 40 tahun. Yang pertama apa? Allah memanjangkan umur. Satu, kita diberi kesempatan mencari jalan kebenaran. Ada surat Al-An'am 151. Wa ana hada sirati mustaqimah. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan ini. Yaitu jalan Islam. Ojo nganti wis tuwa pindah agama gitu loh. Ini sudah jalan yang lurus. Ikuti jalan ini. Jangan ikut jalan yang akan bercerai-berai. Jadi kita didawake umur iki semakin lurus jalannya itu. Nek akhirat itu cetha itu loh. Kita itu sudah berangkat ke akhirat kok masih melencang-melencang itu jangan sampai. Lurus. Kita hanya berbuat baik aja. Yang kedua apa? Kita diberikan kesempatan untuk mencari bekal.
didawake umurnya itu kan golek bekal itu. Ya tadi itu mulai dari birrul walidain itu kan dari yang tadi 5 poin tadi itu. Bagaimana kita bisa bersedekah, bagaimana kita bertobat tadi 5 poin tadi itu. Diisma untuk mencari bekal dari yang 5 tadi. Menuntaskan rukun Islam ya. Ini dalam surat Al-Baqarah 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa tadi sudah disebutkan di depan ya, ketika sudah umur 40 tahun, saatnya kita bersyukur, saatnya kita bertobat, rajin ibadah dan sebagainya. Tidak ada kata lain untuk tidak berbuat kebaikan. Yang ketiga, kenapa umur kita dipanjangkan? Kita diberi kesempatan untuk bertaubat dan mohon ampun. Dalam surat Ali Imran 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u illa maghfiratim mirabbikum. Bersegeralah pada ampunan Tuhanmu. Cekat-cekat wis 40 munggah ora gelem njaluk ngapura itu loh. Karena apa? Allah yang punya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat limutakin, sediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi didawake umur iki akeh mohon istighfar, Bu. Maka pada pernah saya kajian sampaikan termasuk surat Al-Baqarah yang terakhir ini harus hafal. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Kau hukum kami jika aku lupa dan bersalah. Masya Allah itu. Gus Bah bilang nek iku Gusti Allah oke, berarti rampung Pak Dewe Pak. Salah diapura, lali ya diapura kan. Padahal bendino salah karo lali. Kerep salah karo lali. Wah iki jane Gusti Allah ki luar biasa. Ar-Rahman Ar-Rahim gede temenan Pak. Mu gelem nglakoni Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan hukum kami ya Allah kalau kami lupa dan bersalah. Ini Pak, saatnya kita mohon ampun, kita bertobat dan mohon ampun. Ini itu betul ilaika ya, saatnya bertobat. Wis ora maning-maning lah, wis cepak aru kuburan bahasanya begitu. Nah. Sepakat ya, dia Bu. Ini tipanya begitu. Yang terakhir apa? Kita diberikan kesempatan untuk menuntaskan visi dan misi sebagai hamba Allah. Nah. Di panjangan umur itu menuntaskan visi kita. Ibu-ibu punya visi hidup enggak? Halo barisan depan ini, Mbak Ani dan kawan-kawan, punya visi hidup enggak Bu? Wah, duwe sekolahan enggak visi misi kok ya toh. PDAM punya visi misi ya Pak? Ada. Kemudian sekolah, TK punya, ini yang TK berapa yang hadir nih buku TK? 1, 2 ini Mas Allah, belakang ya. Ada visinya Mbak di TK? Napa visi sekolah jenengan? Ora hafal, hafal karo visine. Berarti kudu dihafalke ben upacara, Pak. Ya tenan upacara iki nek SMP Muhammadiyah diwaca, Bu. Masalahe cok ora hafal. Visine dhewe ora mudeng. Terwujudnya manusia takwa. Diwaca ben hari upacara itu, Pak. Ora hafal ya, Bu. Kedawan, Bu. Aja dawa-dawa visine. Visine aja dawa-dawa. Iya. Visi hidup ya harus tahu. TK-ne jenengan, SMP-nya kita SD Askia Sudagaran punya visi misi. Nah, kita ini secara pribadi harus punya visi. Wis ditawake umure visine urung genah, urung fokus itu. Wah, ini perlu ditanyakan ini. Kinten kita napa ya Pak Andut diwakili Pak Andut, visi kehidupan kita ini apa ya? Mesti niko. Dungo sapu jagat itu visi kita. Ya toh? Napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Bu visi kita. Ingin kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia itu apa saja kebahagiaan dunia? Zaujan soli, pasangan yang soli. Tadi sudah dibahas Pak Sumari kan? Kemudian di samping zaujan soli, anak yang soli. Ini kebahagiaan dunia. Yang ketiga apa? Kebahagiaan dunia. Rezeki yang didekatkan. Rezeki ini sehat, bisa materi. Ini membuat orang bahagia. Gitu Bu. Pasangan soli, anak yang soli, ya, zaujan soli. Rezeki yang didekatkan adalah kebahagiaan kata Nabi. Lingkungan yang baik, ini membahagiakan. Nah, tempat yang nyaman. Keluarga sakinah wadah warahmah ini adalah kebaikan dunia.
Nah, kebanggaan dunia harus dicapai dengan ikhtiar. Rezeki didekatkan, ikhtiarnya nopo, misinya nopo. Nopo Pak Usop. Nek ingin mendapatkan rezeki, ikhtiarnya apa? Misinya kerja, ya kerja dong. Mendapatkan rezeki didekatkan, ya kita kerja. Mendapatkan sehat, olahraga, misinya itu. Visinya itu ya, misinya apa gitu loh. Ya harus misi kehidupan. Bahagia dunia niku nggih. Jadi lingkungan yang baik, bagaimana kita hidup di lingkungan yang baik. Ini harus ada misi-misinya. Ya misalnya gotong royong, ada ngobrol minum bareng ya Pak, minum-minum bareng, gotong royong dan sebagainya. Ini bisa menjadi sebuah lingkungan baik, nggih. Jadi kadang-kadang kue tempe kemule aku minume gitu kan. Nah, kata Mas Yusuf, nek apa kalau tadi silaturahmi hanya medsos, tidak ketemu antara sentuh tangan dengan tangan. Padahal Nabi mengatakan ketika bersalaman dua orang bersaudara ini dosanya berguguran, brul. Anak sekolah medsos orang gathuk ya Mas. Ini makanya kita datang di taklim ini tadi udah bagus itu. Ya tenji. Jadi bagaimana kita untuk menuntaskan visi tidak pakai umur ini visinya harus rampung gitu loh. Bahagia dunia. Nah, kebahagiaan akhirat nopo? Jelas masuk jannah surganya Allah itu. Jadi kebahagiaan dunia ini bagaimana mengantarkan kita masuk Jannatun Naim itu. Muhammadiyah itu sudah bersemangat bagaimana mengantarkan jamaahnya ini ke pintu gerbang Jannatun Naim, Pak. Jadi jauh usah ragu-ragu gitu. Maka tadi kalau keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu kata Ustadz Jumari karena pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah dia sampaikan kalau ibunya jadi Aisyah, anaknya NA pemuda itu baru Kurota Ayun itu. Itu dalam sisi organisasi. Iya begitu Pak. Terang-terangan tadi itu karena dia seorang PWM, pimpinan wilayah. Ya kan bahagia anak muda NA itu. Oh di visinya dia jelas ya, solihah kan begitu terutama itu. Itu ya, jadi di kesempatan monggo sudah pakai umure menuntaskan visi misi kita agar tuntas. Mas Yusuf bahagia dunia dan akhirat itu Bapak terakhir begitu. Nah, bonus kehidupan ini. Ternyata di dalam hadis ada bonus kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba muslim sudah mencapai umur 40 tahun, maka Allah SWT memperingan hisabnya. Sempu 40 tahun munggah, sinten ngacung? 40 tahun munggah. Aduh abotimen hisabnya diringankan loh. Rada ngacung iki. Sampean piro? Ngacung. Men sehat itu lho. Radoane arek di hadis Nabi akan diringankan hisabnya. Ora glondong ngacung nih, masyaallah. 40 tahun munggah katut ini. Pak Jumari tadi karena belum 60, dia bilangnya 60 ke atas itu, yang ngurung katut. Tadi ya guyonan jadi di Arkom tadi ya. Oke Pak, yang kedua ini bonus kehidupan ini. Umurnya kalau sudah mencapai 60 tahun, maka Allah SWT memberikan kesempatan kembali untuk bertobat. Ini tubuh ilaika tadi ya, dan mohon maaf ya, mohon ampun. Allah SWT tidak menerima udurnya lagi, alasan-alasan untuk tidak berbuat baik. Weh Pak, nek wis swidak iku ora alasan ora gelem ngaji. Ora alasan tidak jamaah ke masjid bagi laki-laki, ora alasan. Babak terakhir kehidupan wis ora ngaring-ngaring meneh. Nek wis tidak tahu itu tidak ada alasan. Allah tidak menerima alasan itu. Wis tak dawake umure dhek ora seneng po. Nah, begitu. Oh ini wah, hadis luar biasa ini Allah kata. Dilalai dia bisa menjaga kesehatan. Swidak kelewat, swidak lewat, tapi 70 tahun Pak. Dilalai umure tekan 70 tahun. Allah berikan bonus lewat hadis lewat Ahmad ini. Nek wis 70 tahun maka ia akan dicintai penduduk langit. Wis diawi-awi malaikat Israel Pak. Ditarik munggah ning langit. Ruhnya ini loh. Ini iso 70 wis diawi-awi penduduk langit Pak. Jenengan pengen diawi-awi mboten? Urung dereng 70 Pak. Ya itu wis diawi penduduk langit Pak. Masyaallah, isi 70 tahun. Ih, belum ada yang 70 ini Pak. Berapa pinten Pak? Berapa? 70 belum nggih? 70. Wis diawe-awe Israel waduh langit. 71 ibu-ibu dari kono nih 70 nggih. Ah mudah-mudahan semua ini enggak ada yang 70 ini ya. Neneng Arkom itu kayak bahas ngacung ya. Ini di asli ini keluarga-keluarga muda kalau di KKS di sini. Ya.
Berikutnya Bu, kalau dilalai iso njaga kesehatan, 70 terlewati 75, 80 tahun umure Pak. Allah SWT menetapkan baginya berbagai kebaikannya dan menghapuskan berbagai kesalahannya. Allahu Akbar. Bonus 80 tahun ku ditetapkan diampuni dosane Pak. Isis tapi syaratnya isis sregep nang masjid, sregep ngaji. Baca Al-Quran, sedekah ora berhenti. Wakaf jariah kemana-mana, wah itu wakaf ditetapkan ini Pak, 80 tahun Pak. Dari ngenten saat ini, ngenten saya 80 nih, termasuk kulo yang lebih sudah papat. Kulo bonusnya lebih setahun Pak, kulo 64 tahun. Nek Kanjeng Nabi sudah 3 nggih, saya sudah bonus 1 tahun. Masuk di 60 itu ya. Berikutnya Pak, dilalai iso jaga kesehatan Pak, 82, 85 terlampaui nganti umurnya 90 tahun, tapi ki barang longko. Karena Nabi itu menyampaikan umur umatku hanya 60 sampai 70, sing kliwat ki mung sithik. Ndelai umure 90 tahun, maka Allah SWT napa niki akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, Pak. Jadi wis bonus kehidupan temenane. Wis tuwa, wis sehat, tekenan yang masjid gitu ya. Wah, tapi masih tekun. Wih, apa sudah yang lalu dan akan datang, Pak. Allahu Akbar. Malah Pak Gendut bener nih Pak, milih umure dawa ning akeh amale. Pak Said ora salah Pak terima. Betul itu Yusuf padane Yusuf bin Bats tadi bin jadi yang panjang. Karena bonusnya banyak nek umure dawa itu loh. Allahu Akbar nggih Bu. Insyaallah. Dan apa namanya? Allah akan menerima syafaatnya bagi keluarganya, pertolongan buat keluarga. Serta di langit ia dijadikan ditata sebagai tawanan Allah di buminya. Hadis riwayat Imam Ahmad, saya mengambil dari kitab Ibnu Katsir, Bu. Saya buka di dan bisa buka sendiri Ibnu Katsir dijelaskan oleh Imam Ahmad ini. Nah, niki cocok kapan bonusnya wonten sing mlebu kabeh ya, kaya Yusuf, kaya Waib ya. Ada yang pendek tapi banyak ilmu amalnya. Oke. Masya Allah, healing saat ini Bu. Iki gunung pundi nggih? Halo, wah, dunia kaya ini kok ditinggalke arep nganti 90 tahun nganti umure ya ta. Gunung pundi niki Bu? Wah ini kayaknya sore dan pagi hari ya. Nah, gunung pundi niki Pak? Gunung kembar ya Sumbing Sindoro toh, tapi ngambilnya kan pinter itu, saya cuma ngambil Sindoro di sore dan pagi hari. Masya Allah indah betul ciptaamu. Dari njaluk umure dawa teh seneng urip neng dunia pengen healing, tapi ora berbuat amal soleh gitu loh. Pengen umure dawa hanya menikmati healing, jalan-jalan tapi tidak tadabbur alam untuk meningkatkan kebaikan. Hanya seneng dengan alam dunia, ojo mati-mati gitu loh Pak karepe menikmati pemandangan kemana-kemana, tapi tidak sampai ke hati. Nak sampai ke hati ya bagus. Mboten ketinggalan tadi Bu, niki pundi nek niki. Masya Allah, Wonosobo indah banget Bu, maka menjadi tumpuan para wisata gitu. Banyak orang yang ada di sini. Ini bisa untuk perkemahan di sekitar ini. Mana ini? Orang Menjer si Kunir lah ya. Iya, yang ada bumi perkemahan ada di Menjer juga ada ya. Nah, ini juga tempat yang indah. Bagaimana Masya Allah harus ditinggalkan iman-iman. Ya ini tapi orang yang panjang umurnya tidak begitu, tapi untuk berbuat amal soleh. Tadabbur alam boleh ya untuk menambah kedekatan pada Allah. Begitu saya kira terakhir warning. Terakhir ini 1 menit pas. Warning ini peringatan Pak Andut ya. Peringatan keras jangan sampai menyesal kelak. Mari kita baca bersama Pak. Ini gede kok surat Al-Fatir ini ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kelihatan sih? Betul aja bismillah nah teng ayat niki. Monggo wahum yastarikhuna fiha rabbana ahrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam yu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasir. Niki Pak, peringatan keras ini Pak. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Wa hum yastarihuna fiha rabbana ahrijna. Ya Tuhan kami, ahrijna keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal solih. Berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu, ghairal ladzina kunna na'mal.
Amal soleh sing beda karo mbiyen. Nek mbiyen mung salat 5 waktu wis nambahi duha, nambahi salat bengi, pokoke wis tambahi kabeh gitu. Ini wis mlebu neraka ya. Ini warning, ini peringatan keras ini. Nah, tetapi Allah kemudian menjawab, apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Dek umur 40 munggah, isih gembelengan gitu loh. Ibadah ora tertib. Nah ini. Apakah kami tidak memanjangkan umur dalam masa yang cukup? Dari 40, 50, 60, bahkan 90 tahun Pak ini Pak. Ini peringatan keras betul-betul ini. Dalam masa yang cukup untuk berpikir, ya tadzakaru, nggak pikir bagi orang yang mau mikir gitu loh. Nah, ditawake umure kon do mikir ini, mikir. Dan apakah tidak datang kepadamu nazir, seorang pemberi peringatan? Nek dulu ya para nabi. Nek sekarang ya para ulama mungkin begitu ya, mengajarkan kebaikan. Oporono pengajian gitu loh. Udah sampai nganti kehilangan seperti ini begitu. Nah, kemudian setelah itu, dan apa tidak datang kepadamu seorang memberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi maka kita kalau baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jawabnya harus amin. Orang-orang dolim ini orang-orang yang musyrik Pak. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Harus tekan mlebu neraka bengok-bengok arek balik nang donya arep berbuat amal sing apik. Ini Gusti Allah jawab, lho Dewi tak dawake umure isih gembelengan wae, sampean wis ora ibadah ora tertib, poso, zakat dan sebagainya. Nah ini menjadi persoalan. Ini surat Al-Fatir Pak, Al-Fatir surat 35 ayat 7. Nah, selesai alhamdulillah. Nggih, peringatan mudah-mudahan menjadi kita semua termasuk saya yang bicara mudah-mudahan begitu Pak. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Ya amin. Serta di babak akhir kehidupan kita masuk husnul khotimah. Amin Ibu. Amin ya robbal alamin. Semanten nggih. Pas 15 ini tadi sesuai dengan tadi. Ada pertanyaan nggih? Cukup? Ya, tinggal diamalkan monggo. Dari kami kalau ada benarnya dan dari Allah, ada kekurangannya dari literasi kami, bacaan kami, mengulaskan Al-Quran, astagfirullahaladzim, nasrun minallah wabatkun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz Yakino atas tausiahnya, disampaikan mengenai babak terakhir kehidupan menuju kebahagiaan. Tadi di awal kita masih tanya kebahagiaan apa, ternyata jawabannya dunia dan akhirat. Nah, ini sepertinya pesertanya sudah mencakup 3 babak Pak. Yang pertama itu yang umur muda ya Pak, itu ada cucunya Pak Gendut ada. Nah, yang babak kedua diwakili saya sama Mas Danang. Nah, yang udah di juri nih hampir babak ketiga. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang di babak ketiga untuk mempersiapkan. Tadi udah didengarkan, menyimak nggih Ibu nggih. Kalau benar menyimak, saya mau ngasih kuis ini. Kebetulan kami dari PRM Sedagaran mau ngasih bonus gantungan kunci. Nah, yang bisa menjawab angkat tangan nanti saya kasih. Ya. Simak baik-baik ya. Tadi yang disampaikan mengenai babak kehidupan. Terus apa yang dipersiapkan jika kita masuk ke babak final kehidupan? Ada 3 tadi. I, A inisialnya. Monggo yang bisa angkat tangan. Nah, monggo. Ilmu, iman, amal. Betul Pak yakin? Alhamdulillah, Mas Danang. Nanti saya serahkan. Satu lagi. Tadi di awal kita baca surat bareng-bareng yang mengenai kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik itu Pak. Itu surat apa? Ayat keberapa? Monggo. Bapak, ibu-ibu lagi atau bapak-bapak? Ayo monggo. Tadi banyak yang hafal kayaknya. Surat apa monggo? Yang mencatat? Ada yang tahu? Nggak usah malu-malu. Berani menjawab? Mbak Ani? Betul nggak Pak? Al-A'raf 15? Alhamdulillah, sudah 2 ini ya. Demikian Bapak Ibu, acara kita sebelum kami tutup, absen dulu ya Pak. Untuk Ahad Pahing itu jatahnya dari utara. PRM Wonosobo Utara, ada yang hadir?
Oh, nggih Pak Amir. Argopeni ada 2. Jelamprang. Oh, nggih. Yang Aisyah sama nggih. Yang utara ada yang hadir? Oh, nggih Bu. Argopeni, Jelamprang. Oh, nggih. Lalu mana lagi nih dari yang TK mana nggih yang hadir? Abad 7, abad 3, mana lagi? SD Al-Azkiyah ada dari Bu? Oh, banyak. Sudagaran belum ada yang hadir nggih. Bapak dari SD Sudagaran Al-Azkiyah? Oh, enggak ada nggih. Insyaallah nggih. Oh, iya. Semoga di kesempatan lain bisa lebih banyak yang hadir. Lalu ada pengumuman selanjutnya tadi yang Pak Yakin menyampaikan FMM nggih. Jadi insyaallah untuk acara Festival Milad Muhammadiyah itu berbagai perlombaan antar cabang juga amal usaha Muhammadiyah diadakan sekitar tanggal 3, 4 dan 10 November. Sabtu, Ahad dan Ahad lagi. Ya. Lalu ada lagi nanti apelnya insya Allah tanggal 18 November. 3 apa Pak? 3 nggih? Oh maju ya. Dan ini ada info nih, baru info awal cuman saya belum pasti. Yang tadinya tanggal 1 Desember ya yang untuk Milad Muhammadiyah itu kayaknya terus diisi dengan jalan sehat insya Allah tanggal 1 Desember. Dengar sih katanya ada hadiah umrohnya gitu. Monggo dipersiapkan, jangan mantu dulu ya tanggal 1 Desember. Atau jangan nyunatin, siapa tahu nanti ikut jalan sehat dapat hadiah umroh. Insya Allah mungkin nanti informasi pastinya setelah ada info dari PDM. Begitu Bapak Ibu, marilah kita tutup pengajian pada Ahad pagi ini dengan tanggal 3 saya badminton ya masa. Nanti yang tanggal 4 ada paduan suara, ada voli. Yang tanggal 10 nggih. Tanggal 10 ada paduan suara, voli, lomba desain batik dan lain-lain itu. Pingpong ya betul. Ya di komplek SMA dan SMK. Marilah kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.